pasarsedekah.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Ramadan ini tadi diwajibkan zakat, ya kan? Sebelum. Kenapa? Untuk persiapkan. Karena Allah tahu ini bulan Ramadan, ini bulan banyak kebaikan, Allah limpahkan keberkahan-keberkahan, lipat ganda. Ya, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis lain itu mengatakan, siap man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah wa man adda ya nafilatan kana kaman adda faridah, ya. Satu perbuatan yang fardu kita lakukan pahalanya 70 kali lipat. Yang sunnah pahalanya sama dengan yang wajib. Subhanallah. Maka itulah Allah wajibkan zakat sebelum ini masuk bulan puasa. Di tahun kedua Hijriyah. Ya, supaya kita ingat. Ya, kalau hitung-hitung ya, kita bayar zakat ini biasanya awal tahun apa akhir tahun? Hah? Biasanya akhir tahun ya. Ya, biasanya akhir tahun, sudah nisab. Itu kalau menurut hitungan administrasi zakat. Akuntansi zakat, biasanya kita keluarkan harta itu setelah sampai nisab dan haul. Ya, berarti bulan apa? Zulhijjah. Betul. Karena bulan pertama kalender Islam ini kan bulan Muharram. Ya. Tapi kita kenapa banyak umat Islam ini menggunakan momentum Ramadan itu untuk mengeluarkan zakat mal, bukan zakat mal. Ya, zakat mal ya. Ini momentum yang baik. Artinya apa? Umat Islam mau bayar di bulan 12 boleh, mau bayar di bulan 10 juga boleh. Bahkan kalau secara spiritual, Ramadan ini sebenarnya adalah bulan pertama dalam hitungan catatan amal. Jadi ketika kita membuka catatan amal pertama kita di bulan Ramadan, dalam 1 tahun, karena hadisnya Nabi mengatakan apa? Amal itu direkap setahun itu di bulan Sya'ban, naik, dilaporkan ke Allah. Artinya secara spiritual, catatan amal, bulan 12 itu adalah bulan Sya'ban. Meskipun secara administratif, bulan 12 itu bulan Zulhijjah. Ya. Nah, bulan Ramadan, bulan buka buku catatan baru untuk setahun ke depan. Nah, kita mulai dengan apa? Dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya ibadah puasa, bukan hanya qiyamul lail, tetapi juga ibadah-ibadah sosial, yaitu dengan berzakat dan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Umat yang dermawan. Nah ini. Umat yang sudah terlatih fisiknya dan mentalnya untuk berpuasa. Karena puasa ini latihan mental dan fisik. Ya, jangan salah. Kalau saya memandang puasa ini seperti latihan paramiliter. Loh kok bisa Pak Ustadz? Iya. Anda puasa itu, sesibuk apapun, seberat apapun kondisi kita, tugas kita numpuk, di bulan apa kita nggak ngerti. Kalau sudah masuk puasa Ramadan, harus kita kerjakan. Mau bulan Desember, mau bulan Februari, mau bulan Maret, mau bulan April kayak kita tahun ini. Nanti puasa itu bisa bulan musim panas. Bisa musim kemarau, bisa musim dingin, bisa musim semi. Ini puasa ini bergulir, ya, perjalanan bulan. Itulah cara Allah mentarbiyah, mendidik umat ini supaya memiliki fisik yang prima. Dia siap untuk diterjunkan di setiap medan lapangan. Ya, nah, ini seperti teman-teman kawan-kawan relawan Aceh, di setiap medan ya, dia harus terjun, nggak lihat bulan apa. Nah itu puasa begitu. Ya, menyiapkan mental dan sekaligus fisik kita. Umat yang dermawan ya dengan zakat, dengan sedekah. Umat yang kuat mental fisiknya dengan ibadah puasa. Inilah umat yang pantas memenangkan pertarungan peradaban dengan jihad fisabilillah. Takbir. Bukan jihad yang sekarang disalahpahami dan dibully oleh netizen. Ya. Bukan radikalisme, bukan terorisme, tapi jihad seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang panduannya didetilkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Sekarang ini ada entah
ada gerakan barangkali ya, tapi ya agak-agak samar-samar, hidden ya. Gerakan yang tersembunyi di belakang layar atau di bawah meja kita ini ingin memfitnah ajaran Islam. Ya, memfitnah ajaran Islam, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Ya. Dan sayangnya sebagian kecil segelintir umat Islam ini ya kena jebakan. Masuk tipu-tipu dari pihak musuh. Agenda itu disusupkan. Ya, dengan semangat ini. Wah, ini tauhid, ini anu macam-macam. Ya. Lalu kita membuka medan tempur di negeri yang damai. Ya, negeri yang disebutkan sebagai Darus Salam, Darul Mithaq. Kalau Persis menyebutnya Darul Mithaq. Kalau Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau NU Darus Salam, itu keputusan muktamar tahun 30-an di Banjarmasin. Ya, ini semua sudah diterima oleh umat Islam di Nusantara. Ya. Negara Pancasila, NKRI ini bahkan yang mengembalikan NKRI dari RIS, Republik Indonesia Serikat, menjadi NKRI itu adalah tokoh Muslim. Partai Islam yang terhormat. Ya. Yang kadang-kadang ya mau integral Pak Nasir itu kan Pak Nasir itu. Ya, Pak Nasir sendiri dituduh Wahabi. Ya. Jadi dari mana agennya Wahabi kok jadi teroris di Indonesia, nggak ngerti saya. Ya, kok jadi radikal itu nggak ada. Nggak ada gennya itu di Indonesia ini. Tapi sekarang jadi bulian kan, jadi caci maki, ya. Dan ini memfitnah juga ajaran Islam. Kita saling curiga, kita saling menyalahkan, kita saling memfitnah. Kita ikut genderang ya, yang ditabuh oleh orang lain, musuh-musuh Islam ini. Maka itulah kita harus dengan momentum Ramadan ini banyak sekali nilai-nilai simpul-simpul peradaban yang harus kita wujudkan menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dengan aksi filantropi, rahmatan lil alamin. Dengan gerakan zakat, rahmatan lil alamin Islam ini. Karena tidak ya, kalau sedekah, filantropi itu kan nggak ada membeda-bedakan suku agama. Kecuali zakat khusus orang Islam nih, ya, targetnya. Tapi yang lain-lain ini semua harus dapat, semua harus kita berikan tanpa pandang bulu. Ya, itulah wujud rahmatan lil alamin. Termasuk kita berpuasa ini adalah untuk menahan diri, menahan nafsu kita, mengekang penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ini untuk menjadi apa? Kita ini menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Dan itulah bekal puasa, bekal kedermawanan, bekal kita dilatih, dididik secara fisik dan mental, inilah yang akan membangun peradaban dan membangkitkan Islam ini insya Allah.